Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-27. Masih dari kisahnya Kak Aisyah Said Shakila, rahasia di balik rumah kontrakan. Ini dia bagian ke-27 nya di Fakta Sejarah. Tak langsung memberitahukan masalah ini, ketika Rafka pulang, aku mengajaknya bicara dan bermanja agar ia lepas dari lelah dan penat selama bekerja. Mengajaknya makan sambil berbincang ringan. Melihat senyumnya, rasa tak tega mengatakan masalah ini, tapi aku tak mungkin merahasiakan dari Rafka. Cepat atau lambat, dia harus tahu juga. Sambil berbaring dan bercanda di kamar, aku memulai pembicaraan lebih serius soal rapat tadi. Dengan nada suara yang tenang, aku mengatakan semua pada Rafka. Dirobohkan? Maksudnya gimana? Iya, katanya kalau bangunan ada warga yang meninggal pas lagi kerja harus dirobohkan dan dibangun ulang. Itu juga nanti beberapa tahun lagi setelah kejadian. Nggak masuk akal. Apa hubungannya bangunan sama kematian? Kalau gitu, kita rugi banyak. Sudah harus tanggung jawab. Sekarang harus merobohkan bangunan. Rafka terdengar kesal dengan permintaan warga. Biar nanti bicara sama warga. Budaya atau mitos apa yang mereka pegang sampai berpikir sejauh itu. Padahal sangat merugikan orang lain. Katanya biar kita aman, Aku juga gak percaya soal mitos seperti itu. Makanya ajak bicara soal ini. Buat cari solusi. Gak usah ditanggapi dulu, biar saja. Bangunannya juga belum bisa dilanjut, jadi biarkan saja. Nanti kalau libur, ngobrol sama mereka. Iya, aku nurut aja. Aku mengusap-usap lengannya agar dia tenang. Aku mengenal Rafka dalam waktu yang singkat. Yang aku tahu selama bersamanya, ia sangat baik. Semoga saja Rafka bisa menahan amarahnya pada warga gara-gara masalah ini. Bukan uang sedikit yang sudah dikeluarkan untuk bangunan itu. Tak mungkin begitu saja meruntuhkan, karena kami yang banyak dirugikan. Sangat mengerti kekecewaan yang dirasakan suamiku saat ini. Apa sayang? Rafka memiringkan tubuhnya menghadapku. Percaya enggak? Katanya di kampung ini ada perempuan sihir. Perempuan sihir? Maksudnya dukun gitu? Bukan, Bisa saja perempuan itu main dukun untuk menyihir orang-orang yang dijadikan target. Nggak ngerti maksud Ayang. Aku ceritakan apa Bu RT katakan mengenai perempuan itu. Meminta agar Rafka hati-hati. Emang ada gitu di kampung ini perempuan cantik yang cantiknya ngalahin istri ini? Katanya. Aku serius tapi beneran dia cantik. Aku ketemu di jalan. Juga serius sayang. Gak ada yang lebih cantik dari Neng Ica, anaknya Bapak Hanafi, yang paling cantik dan solehah, godanya. Mulai. Rafka terbahak. Aku ikut senang, ia tak terlalu memikirkan masalah yang tengah kami hadapi. Melihat tawanya kembali menghiasi kamar ini, aku gembira dan tawanya menular padaku. Biarpun bidadari yang datang menggodaku, tak sedikit pun goyah imanku. Rafka bernyanyi membuatku tertawa. Tuhan restuilah cinta kami berdua hingga nanti ke taman surga. Aku balas bernyanyi. Makin cinta. Waduh juga suara Neng. Kalau nyanyi, untung saja gak ada cicak. Kalau cicak dengar suara Ayang, bisa mendadak jatuh kelepek-kelepek. Ngeledek. Aku mendelik. Enggak yang beneran. I love you banyak-banyak. Udah kita bobo, aku ngantuk. Aku beralasan, menyusup ke pelukannya. Dari tadi senam pipi. Rasa pegal juga senyum-senyum gara-gara rayuannya. Di sisi lain, hawa dingin subuh membuatku malas untuk bangkit dari peraduan. Ditambah lagi tidur dalam pelukan orang terkasih, semakin menambah rasa malas untuk bangun. Tapi sebagai hamba Allah, ada kewajiban yang paling utama harus dilaksanakan sebelum menyambut dan memulai hari. Bersujud menyembahnya, mengutamakan bertemu Sang Halik dalam sujud sebelum mengerjakan yang lain.
memasrahkan diri bahwa hidup hanya untuk beribadah padanya. Jika hidup penuh dengan kepasrahan, beban hati akan terasa ringan, karena masalah dunia tak akan pernah habis, sampai nyawa direnggut dari badan. Kapan mau rutin ke masjid? Tanyaku ketika selesai sholat berjamaah. Sholat di rumah mulu, kalau siang sudah jelas kerja, sholat subuh di masjid lebih banyak pahalanya loh. Selama ada di rumah ini, Rafka agak malas ke masjid waktu subuh, tapi maghrib dan isya selalu memaksakan berjamaah di masjid. Itu pun karena aku terus memaksa. Laki-laki bertubuh kurus yang mengenakan baju koko warna abu dengan sarung merek Kerbau duduk itu tersenyum. Rambut yang belum kering sempurna tertutup songkok hitam motif emas, tampak menggoyang-goyang tubuhnya mengikuti gerakan zikir. Aku meraih tangannya dan mencium. Rafka yang masih berzikir mendaratkan kecupan di keningku. Nantilah, sekarang masih pengen jadi imam buat Ayang. Kata bapak, kalau laki-laki maunya sholat di rumah terus, harus dikasih mukena. Kalau mau itu aku ada warna pink tuh, pasti cocok buat AA. Rafka menarik dua ujung bibirnya hingga merekah. Tapi mulutnya masih membaca sesuatu tanpa terdengar dengan jelas, dengan biji tasbih yang dipetik satu persatu. Jemarinya hinggap di hidungku dan dipencetnya agak kuat. Sakit AA. Aku menggosok-gosok hidung. Kalau subuh kadang gak kebagian berjamaah, jadi mending di rumah aja sama Ayang. Makanya bangunnya sebelum subuh, jadi kebagian berjamaah. Itu juga tiap hari bangun sebelum subuh, saut Rafka. Tapi tetap aja niat ke masjid selalu gagal. Lihat Ayang itu subuh-subuh jadi makin cantik, jadinya malah ibadah yang lain dulu sebelum subuh. Mana harus mandi, telat deh. Aku menjulurkan lidah. Tak lekang dia membuatku tersenyum. Alasan. Ya bayangin aja, selama di rumah mama kan gak ada rutinitas subuh kayak gitu. Pikiran lagi gak tenang. Malu juga bapak sama ibu selalu nginep. Jadi balas dendam lah ceritanya nih ya. Balas cinta sayang, bukan balas dendam, bisik Rafka seraya mendekatkan wajahnya. Aku melingkarkan tangan di lehernya, mengecup pipi putihnya dan memeluk. Tiap pagi, ingin berlama-lama berada di pelukannya yang menghangatkan. Selalu merasa rindu ketika dia pergi ke tempat kerja. Dia selalu menghadirkan senyum ketika bersama. Baru kali ini, merasa jatuh cinta yang begitu dalam. Meski dia bukan yang pertama, tapi aku berharap dialah yang terakhir dalam hidup. Jatuh cinta kedua kalinya pada orang yang berbeda, dan rasanya lebih bergairah. Hari ini kita pergi ke rumah abah guru, sekalian kenalkan Ayang sama Umi juga. Hari ini gak kerja, Enggak sayang, hari ini kan Sabtu, paling masuk setengah hari. Udah izin kemarin, yang penting laporan untuk ekspor udah diserahkan. Oh iya deh, jam berapa kita berangkat Jangan terlalu siang, panas. Belum punya mobil. Kasihan bidadari nanti kepanasan di jalan. Cuit. Aku mencubit dua pipinya. Nginep gak? Nginep 1 malam. Kalau bolak-balik 1 hari capek, jauh soalnya. Kalau gitu, aku beresin baju yang mau dibawa, ucapku sambil membuka mukena. Rafka ngangguk. Biar yang bikin sarapan. Wah beneran? Makin cuit. Demi Ayang, rela nyebrang lautan, rela terbang ke angkasa. Idih gayanya. Minum kopi panas aja masih ditiupin, ledekku. Iya maksudnya nyebrang lautan pakai kapal gitu, terbang di angkasa pakai pesawat. Saud Rafka tak mau kalah. Aku terkekeh. Bagaimana jika hariku tanpa Rafka? Pasti sunyi. Sampai lupa gak kasih tahu abah guru sama kiai soal kematian mama. Iya ya, aku juga gak ingat kesana. Apa gak ada yang bisa dihubungi di sana? Ada sih, Umi pegang HP, tapi cuma buat panggilan penting. Atau untuk para santri yang ingin menelpon keluarga. Gak boleh santri bawa handphone soalnya. Abah sama kiai apalagi gak pernah pegang HP kalau bukan untuk urusan mendadak. Tapi memang gak inget. Berarti Abah beda sama ustadz zaman sekarang ya. Bisa memanfaatkan media elektronik untuk dakwah. Banyak itu di radio, TV, malah sekarang di YouTube dan media sosial lainnya digunakan untuk berdakwah. Iya, ada bagusnya juga begitu memanfaatkan media sosial. Karena orang sekarang juga lebih banyak habiskan waktu sama HP. Abah dan Kiai itu nasawuf, jadi gak ikut-ikutan gunakan media elektronik sama media sosial untuk dakwah. Di masjidnya juga dilarang. Pengeras suara tuh gak boleh pakai gitu. Tapi gak melarang Umi pegang HP untuk kepentingan umum.
Untuk pendaftaran ruqyah juga ada adminnya khusus untuk komunikasi lewat HP dan media sosial. Abah sama Kiai fokus mengajar dan mendidik, juga meruqyah. Cetus Rafka. Jadi Abah nggak kukuh melarang menggunakan benda itu selagi bermanfaat, gitu ya? Iya, betul. Seperti ada bidangnya dan bagaimana masing-masing. Cuma mereka memang hidup sederhana. Sering diajak ke rumah Umi, gak ada alat elektronik yang bisa menghasilkan gambar dan suara di sana, kecuali alat masak dan elektronik lain yang memang dibutuhkan. Aku antusias mendengarkan cerita Rafka. Kalau di kampung pelosok memang masih ada pesantren yang seperti itu, kata Rafka. Pesantren Abah Guru bukan pesantren besar, biasa saja, karena niat awal mengajak warga kampung yang masih belum tersentuh kesempurnaan agama. Makanya beliau sengaja membangun pondok jauh di pelosok kampung, dan tempatnya pun jauh dari hingar-bingar maupun riuhnya perkotaan. Jam 8 pagi, kami sudah siap untuk bertolak. Menyalakan lampu teras karena kami akan menginap. Tak lupa Rafka memeriksa pintu dan jendela. Gusar jika ada yang lupa belum terkunci. Setelah bawaan diperiksa kembali, kami berangkat. Peluk erat-erat ya, biar kayak yang lagi pacaran gitu. Dasar, di jalan saja masih sempat mengusik. Aku menyandarkan kepala di punggung Rafka sambil memeluk erat sesuai permintaannya. 2 jam lebih menempuh perjalanan dengan beberapa kali berhenti karena pegal. Akhirnya kami sampai di sebuah pondok pesantren, tempat Rafka diruqyah dulu. Para santri yang masih mengenal Rafka antusias menyambut dan bertanya kabar. Salah satu dari mereka diperintahkan mengabarkan kedatangan kami ke rumah utama. Pondok pesantren yang jauh dari kata megah, sederhana tapi asri dengan pemandangan pinggiran hutan. Ada saung yang dibuat dari bambu dan kayu. Tampak anak-anak santri laki-laki berkumpul di salah satu saung yang menghadap ke kolam. Kata Rafka mereka tengah hafalan, sedangkan santri putri tempatnya berbeda, berada di dekat rumah utama. Jadi santri putra dan santri putri sama sekali tak bisa bertemu, karena tempat memang sengaja dipisahkan dan lumayan jauh. Assalamualaikum bang, apa kabar? Tanya seorang laki-laki menghampiri. Pakaian lengkap khas santri, tapi rambut agak panjang, yang kutafsir usianya lebih muda dari Rafka. Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik, gimana kabarmu, sehat? Mereka pun basa-basi dengan bahasa gaul sambil tertawa. Mataku terbelalak. Aku pikir kalau santri atau orang pesantren bicaranya ana antum, ahi ukhti, seperti yang sering ku dengar. Ternyata mereka bahasanya gaul, tapi pakaian tetap sopan. Ini istri gue, gak ikut kan waktu gue nikah lu? Rafka mengenalkanku. Laki-laki itu mengangguk padaku sambil menangkup kedua tangan. Enggak, waktu itu gue pulang kampung bang. Tahu dari abah kalau abang udah nikah. Alhamdulillah, akhirnya pecah. Laki-laki itu terbahak. Gila, emang telur pecah? Rafka pun ikut terbahak. Jadi pengen nikah gue. Gimana rasanya nikah bang? Cepetan nikah pokoknya. Gak bisa gue ceritain, nanti lu. Rafka membisikkan sesuatu di telinga laki-laki itu. Lalu mereka tertawa lagi. Aku melongo, tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kita ke rumah Umi saja langsung, ajak laki-laki itu setelah puas saling usik. Kami melangkah dengan laki-laki itu yang menjadi penunjuk jalan. Kok ngomongnya aneh gitu? Bisikku sambil berjalan. Tanganku dituntun oleh Rafka. Biasa sama dia mah, teman kocak. Agak gesrek dia tuh. Rafka balas berbisik sambil terkekeh. Sama greseknya berarti 11-12 sama AA. Ya kurang lebih lah. Cuma karena AA lebih ganteng aja. Ia tertawa, mengakui ketengilannya. Berjalan beberapa meter dari pondok putra, kami sampai di salah satu dari beberapa bangunan yang berdiri di sana. Bangunan biasa seperti pondok santri putra. Cuma di sini lebih asri dan rapi. Bangunan yang akan kami tuju, kata Rafka, adalah rumah Umi. Rumah tersebut tak pernah sepi karena banyak santri putri yang menginap untuk menemani. Abah guru dan kiai lebih sering menginap di pondok putra. Begitu kira-kira cerita Rafka. Kedatangan kami disambut oleh seorang perempuan bercadar. Ia mempersilahkan kami masuk. Apa kabar Umi? Tanya Rafka setelah duduk di atas permadani yang terbentang di ruangan luas tanpa ada barang-barang maupun furnitur. Alhamdulillah baik.
Ini istri nak Rafka? Perempuan itu duduk di sampingku. Ia memeluk sangat lembut. Iya Umi, namanya Aisyah. Masya Allah, cantik, secantik namanya. Insya Allah ahlaknya juga secantik nama istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, insya Allah Umi. Aku hanya tersenyum saja tanpa berkata. Segan juga, takut salah bicara. Kenapa baru kesini sekarang? Padahal Umi sudah menunggu. Kata abah kalian nikah dadakan ya. Umi sampai nangis terharu. Alhamdulillah Umi, gak disangka akan menikah seperti itu. Tadinya mau langsung kesini, tapi ada halangan. Mama saya meninggal Umi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kapan itu nak Rafka? Sudah ada 2 bulan lebih Umi. Kok gak ngasih kabar? Ya itu masalahnya. Kami datang ke sini selain mau kenalkan istri sama Umi, mau bahas masalah ini sama abah. Banyak keanehan yang kami alami, sampai tidak ingat sama sekali dalam pikiran untuk kasih kabar soal mama yang berpulang ke sini. Rafka menjelaskan panjang lebar perihal beberapa kejadian aneh ketika mama mertuaku meninggal, hingga kejadian banjir aneh di rumah mamanya Rafka. Obrolan merambah ke masa-masa di mana Rafka baru datang ke sini. Semua Umi ceritakan, sama seperti cerita Rafka padaku waktu itu. Bagi Umi, Rafka sudah seperti anak sendiri. Begitu juga sebaliknya. Keluarga Umi sudah Rafka anggap seperti orang tuanya. Setelah panjang lebar bercerita, Umi meminta santri putri yang ada di sana menyiapkan kamar tamu, memintaku agar istirahat. Lelah di perjalanan, aku menurut saja istirahat di kamar yang sudah disediakan. Sedangkan Rafka berkata ingin ke pondok santri putra, menemui kawan-kawan lama yang sering meruqyah dan mengajar di sana. Menjelang zuhur, kami sholat berjamaah dan setelah itu aku bersama santri putri membantu Umi memasak untuk makan siang. Banyak hidangan yang sengaja Umi siapkan, katanya untuk menyambut kedatangan kami. Menjelang malam, Rafka memintaku tidur lebih dulu. Ia akan membicarakan niat kunjungan kami ke sini. Aku tak diizinkan ikut karena yang berkumpul hanya para laki-laki. Tanpa menunggu, aku pun tidur. Suasana malam yang sunyi diiringi suara nyanyian binatang malam seakan membuai agar tidur semakin lelap. Entah jam berapa Rafka masuk ke kamar. Aku yang tengah tidur terbangun. Rasa penasaran pun mengganggu. Ingin tahu apa yang dikatakan Abah soal kejadian di rumah Mama. Kalau masih ngantuk bobok lagi, besok Kakak cerita. Enggak, udah enggak ngantuk. Mau tahu apa kata Abah? Apa udah ngantuk? Tanyaku. Belum. Ya udah, Kakak cerita aja. Aku siap menyimak penuturan yang dikatakan Abah Guru pada Rafka. Kalau soal mayat jadi kedebok pisang, itu Abah nggak yakin. Katanya bisa saja itu tipuan iblis untuk mengelabui hingga kita percaya pada sesuatu yang menyimpang. Kalau untuk banjir aneh, itu karena jin yang memberikan harta. Semua yang Mama dapat itu hanyalah semu. Maka dengan cara jin pula, mereka mengambil semua yang ada di rumah Mama. Mungkin kesannya aneh jika barang hilang tiba-tiba, makanya mereka mengelabui kita dengan memperlihatkan banjir. Jin itu makhluk yang Allah kasih kesaktian, bisa menyerupai apa saja yang mereka inginkan, bisa menyerupai benda atau bentuk yang mereka inginkan. Mereka bisa tidur di dalam batu, masuk ke dalam botol, bahkan tidur di atas air. Jin juga ada yang seperti manusia, bersekutu dengan syaitan, sama-sama berencana menyesatkan manusia agar terjerumus dalam tipu daya mereka. Jadi, kejadian banjir itu semacam mengambil kembali harta yang mereka beri sama Mama dengan perjanjian. Ketika perjanjian terputus, maka mereka akan ambil semuanya kembali. Macam-macam cara jin mengambil harta itu kembali. Ada yang dengan kebakaran, kecelakaan, dan banyak lagi hingga orang yang tak mampu memberi tumbal itu menerima akibatnya di dunia. Belum lagi akhirat kelak, semua harta milik Mama juga akan habis. Kecuali ada usaha yang sama sekali tak menggunakan harta Mama, seperti AA yang gak mau nerima bantuan Mama. Maka insya Allah harta kita biarpun enggak banyak, tetap aman. Tutur Rafka panjang lebar. Terus apa cerita soal rumah kontrakan yang harus dirobohkan? Tanyaku lebih penasaran. Iya, AA tanya juga. Kata Abah, gak usah didengar. Segala sesuatu yang gak berdasar apalagi menyimpang dari agama, jangan dipertuhan. Intinya, warga kampung hanya membesarkan mitos dan adat istiadat lawas
yang turun-temurun, tapi kita harus menghormatinya. Coba saja Ayang bayangkan, gimana kalau di kota, perusahaan yang lagi bangun proyek membangun 50 lantai. Dalam masa pembangunan, ada pekerja yang jatuh dan meninggal. Apa harus diruntuhkan itu bangunan 50 lantai? Kan gak masuk akal. Rugi kontraktornya kalau gitu. Iya bener, jadi kita biarkan saja rumahnya gitu. Ya biarkan saja sayang, tidak usah dengar kata-kata mereka. Itu tanah kita, rumah kita, ada surat-surat sahnya kok, gak ada yang bisa ganggu gugat. Iya, tapi tetap harus ngomong sama mereka. Tegaskan sama warga kalau kita tidak setuju bangunan itu diruntuhkan. Nanti bicarakan sama Pak RT. Kalau perempuan sihir, cerita juga nggak? Enggak kalau soal itu. Ya paling solusinya banyakkan zikir dan memohon perlindungan sama Allah, itu saja. Tidak ada zat sama penolong selain Allah. Tetap saja aku takut. Perempuan itu cantik banget kok, sudah bilang bidadari lebih cantik. Dulu mungkin mau sama aku juga gara-gara jin dan perjodohan itu. Tapi sekarang perjanjian itu udah hilang. Pasti juga berubah hati kalau lihat perempuan itu. Siapa bilang akan berubah hati? Sayangnya ke Ayang itu masih sama. Dan ngelihat wanita lain sama sekali tidak tertarik, sama seperti dulu. Tapi kalau lihat Ayang, tiap hari jatuh cinta. Gombal itu mah bohong. Paling buat hibur biar aku gak sedih. Entah kenapa aku mendadak kesal jika ingat wajah perempuan cantik itu. Lebih tepatnya takut. Takut Rafka tergoda dan kehilangan. Terus harus apa biar Ayang percaya? Haruskah petik bintang-bintang di langit yang bersinar terang di malam ini untuk Ayang? Emang bisa? Aku tertawa kecil. Ya enggak. Rafka garuk-garuk kepala. Percayalah kasih, cintaku cuma satu, sayangku cuma kamu. Kaulah bintang itu, terang menerangi hatiku. Rafka berucap seperti tengah membaca puisi. Sampai tak sadar aku tertawa. Psst, jangan keras-keras ketawanya. Nanti orang yang tidur terganggu. Sih malam-malam malah ngegombal. Itu bukan gombal sayang, itu beneran dari hati. Kalau sayang cuma buat kamu, harta satu-satunya yang punya adalah kamu. Sangat berarti dan sangat berharga. Ayang bisa ingat lagi gimana cara berjuang hingga kita bisa bersatu. Jungkir balik berusaha dapetin kamu. Gak mungkin udah dalam genggaman sia-siakan. Gak akan pernah. Mohon jangan pernah ragukan itu. Bicaranya kali ini tampak serius. Pipiku diusapnya dengan lembut. Gimana bisa dengan mudah hati berpaling kalau perjuangan untuk bisa bersama saja begitu sulit? Cukup Ayang pendamping tidak ada yang lain. Ayang orang pertama yang mengetuk hati, orang yang paling mengerti kekurangan Tidak ada alasan untuk untuk berkhianat. Cukup bahagiakan bidadari yang cantik ini hingga akhir usia. Lanjutnya lagi. Penglihatan mendadak berkabut. Ada embun di belupuk mataku yang menghalangi pemandangan. Sangat terharu dengan ucapan Rafka yang terdengar begitu tulus. Akhirnya air mata yang terbendung pun luruh. Aku terisak pelan. Loh, kok nangis? Aku terhura sama kata-kata jadinya nangis bahagia. Syukurlah kalau bahagia. Tidak bisa kasih Ayang banyak kebahagiaan, tapi akan berusaha bahagiakan semampu Isakan tangisku malah makin kencang. Aku mendekap mulut agar tak sampai terdengar keluar. Kok malah makin kenceng? Sudah sini, peluk. Gara-gara Ayang nangis, air mata juga ikut keluar. Benar saja. Air mata Rafka menitik, tapi bibirnya tetap tersenyum, lalu memeluk dengan sangat erat. Niat kami datang ke kediaman Abah Guru sudah tercapai. Menanyakan tentang segala hal yang ingin kami ketahui, dan sudah mendapat jawaban sesuai keinginan. Selain itu dapat menambah ilmu dari wejangan-wejangan yang diucapkan Abah Guru, terutama tentang seputaran rumah tangga. Beliau berpesan agar suami istri memiliki niat dan tujuan yang sama, menciptakan keharmonisan rumah tangga dimulai dari hal kecil, saling menerima kekurangan, saling mengingatkan dan sama-sama bersabar ketika dirundung masalah. Ilmu yang sangat bermanfaat untukku dan Rafka yang baru saja memulai hidup satu atap dalam ikatan rumah tangga. Pentingnya menjaga keharmonisan agar tak saling tinggi diri dan merasa sama-sama paling benar dalam menyelesaikan masalah. Padahal nginep aja sehari lagi masih banyak yang pengen Umi ceritakan. Tutur Umi, kami berpamitan ingin pulang.
Insya Allah Umi, lain hari nginep lebih lama. Rafka besok harus masuk kerja, jadi gak bisa lama-lama, sahutku seraya mengulas senyum. Betah banget di sini, suasana damai dan tenang, lanjutku kemudian. Bukan tak ingin berlama-lama, Rafka terlalu sering tak masuk kerja ketika kepergian ibunya. Baiklah, pintu rumah kami selalu terbuka. Kapan saja kalian ingin datang, jangan segan. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Sama-sama. Istri Abah Guru itu memelukku dengan sangat erat. Tak lupa Rafka berpamitan dengan semua teman-temannya. Agak sedih karena hanya bisa menginap semalam. Tapi cukup mengobati rasa rindu laki-laki yang telah bergelar suamiku itu. Umi meminta kami membawa oleh-oleh dari kampung ini, berupa buah-buahan yang tadi siang kami panen bersama di hutan belakang pesantren milik Abah Guru yang dikelola warga kampung. Ada rambutan, sawo, manggis, kecapi, dan yang paling favorit adalah pete. Kebetulan tengah berbuah dan sudah layak panen. Bersyukur kunjungan membawa banyak berkah, sekalian menyambung silaturahmi, mendapat wejangan dan juga oleh-oleh. Selesai berpamitan dengan semua, kami pulang. Sore hari, barulah kami sampai di kampung halaman. Langsung beristirahat untuk menegangkan otot. Tadinya buah yang aku bawa ingin dibagikan ke warga sekitar, tapi hari ini terlalu lelah, jadi besok saja. Jelang malam, aku dan Rafka duduk bersantai sambil bercengkrama di teras depan, membicarakan rencana yang akan diambil suamiku itu terkait masalah pembangunan rumah kontrakan sambil ngemil buah-buahan yang kami bawa tadi. Apa? Malam ini mau ke rumah Pak RT apa besok saja? Tanyaku memulai pembicaraan mengarah ke sana. Pasti warga sudah menunggu keputusan Rafka mengenai kelanjutan rumah kontrakan. Tadinya sih pengen malam ini, biar jelas kalau nggak akan robohkan bangunan, tapi kok males. Apa besok sore aja ya? Terserah sih, sekalian juga nanti ngobrol sama istrinya almarhum Mang Kasim, bahas acara 40 harian, padahal masih 20 harian lagi. Tapi anaknya sama warga udah bahas itu sama aku. Besok aja deh, biar sekalian kasih uangnya. Kalau sekarang juga belum ambil uang. Rafka melepas nafas panjang. Pasti terasa berat karena uang yang mereka minta untuk acara itu tidak sedikit. Ini terakhir. Pasti tenang kalau udah selesai. Moga saja Allah ganti lebih dari yang kita keluarkan. Aku mengusap lengannya. Hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menenangkan perasaannya. Rafka menggenggam tanganku sambil mengecup beberapa kali. Terima kasih Yang. Kalau nggak ada kamu, rasanya tidak akan semangat. Kamu jadi semangat tujuan kebahagiaan ucapnya seraya menggenggam tanganku dengan kedua tangannya. Aku menggeser kursi agar duduk semakin dekat, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Karena kita punya tujuan yang sama, saling mendukung dan membahagiakan jadi tujuan utama. Selebihnya, karena aku sayang tengah asyik mengobrol, hanyut dalam pembicaraan romantis antara dua insan yang saling mengasihi. Ada yang datang menghampiri sambil mengucap salam. Ternyata itu Mang Yana. Kami serentak menjawab salam dan mempersilahkannya duduk bersama di kursi teras rumah. Kemarin malam saya kesini, tapi rumah kosong, ucap Mang Yana sesaat setelah duduk bersama kami. Iya Mang, kami berkunjung ke kampung saudara. Udah lama gak kesana, sahut Rafka. Ada kabar apa Mang di kampung kita? Tanya suamiku itu kemudian. Sejak mengenal laki-laki tengah baya ini, jika ada sesuatu yang Rafka butuhkan atau tanyakan, pasti akan bertanya padanya. Mang Yana sedikit membungkukkan punggungnya ke arah Rafka, bicara dengan pelan, seakan tak ingin didengar orang lain. Sebenarnya jarak rumahku dan rumah tetangga tak terlalu jauh, hanya terpisah dinding dan halaman. Sedangkan di samping satunya lagi adalah bangunan rumah kontrakan kami. Tetangga lain ada juga di depan, dan terpisah oleh jalan yang lumayan luas. Namun aku yakin untuk obrolan dengan nada suara biasa tak akan mudah didengar orang sekitar jika bukan berteriak. Kata warga istrinya Mang Kasim, Siwah, saya juga belum tahu persis,
Tapi sudah beberapa hari kampung kita saling berbisik-bisik soal ini, ungkap Mang Yana dengan pelan. Siwah, maksud Mamang seperti orang gila? Iya warga bilang gitu, Mang Yana meyakinkan. Aku dan Rafka saling tatap. Apa kematian Mang Kasim menyebabkan istrinya siwang, Mang? Tanyaku turut merasa heran. Semenjak kedatangan kami ke rumahnya waktu kematian Mang Kasim kala itu, tak pernah lagi bertemu dengan istrinya. Kurang tahu Neng penyebabnya apa, tapi yang jelas, kata warga dia jadi sering teriak-teriak, kadang sambil lari ketakutan, ampun-ampunan sambil minta tolong, padahal gak ada yang ngapa-apain, terpaksa sama anaknya diikat biar gak kabur. Kasihan ya Mang, aku merasa simpati. Apalagi mendengar cerita Bu RT yang mengatakan dia seperti terkena sihir oleh perempuan yang waktu itu pernah aku temui, membuatku semakin iba. Ya itu dia Neng, sudah mah diselingkuhin suami, terus suaminya meninggal, sekarang malah kayak orang stres. Kita jenguk yuk Iya besok saja kita ke sana. Sekarang sudah waktunya orang istirahat. Juga pegel, nanti barengan sama Mang Yana, ajak Rafka. Mang Yana pun setuju dan melanjutkan mengobrol dengan Rafka, sedangkan aku pamit untuk tidur lebih dulu. Bersambung. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kisah ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.